Kalian masih ingat sama kasus Aresya Daycare ini? Ternyata ada sekitar 3.000 daycare di Indonesia tidak bersertifikasi menurut KPAI ya. Kok bisa? Sebuah tempat penitipan anak bernama Little Aresya Daycare diduga melakukan kekerasan pada balita. Dan korbannya itu nggak cuma sedikit, tapi ada puluhan. Semuanya itu bermula dari laporan mantan karyawan penitipan anak tersebut yang ngelaporin bahwasannya dia tuh ngerasa karyawan-karyawan di situ tuh memperlakukan balita ini tuh kayak nggak wajar. Lalu pada tanggal 24 April 2026, polisi mulai melakukan penggerebekan. Terus polisi tuh nemu hal-hal aneh sekaligus mengerikan juga nih untuk ukuran daycare atau penitipan anak. Polisi itu nemuin bahwasannya di sana anak-anak itu tuh diikat tangan dan kakinya, ditempatkan di ruangan sempit yang satu ruang tuh isinya 20 anak. Kalian bayangin sesesak apa itu? Bahkan katanya ada yang luka-luka tapi nggak segera ditangani, dibiarin gitu aja. Dari total 100 lebih anak, total sekitar 53 itu terindikasi menjadi korban. Mayoritas bahkan masih di bawah umur 2 tahun. Nah, sejauh ini udah ada 13 orang tersangka, termasuk pengelola dan juga pengasuh. Mereka dengan pasti dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi yang makin bikin kesel lagi nih, daycare ini ternyata nggak punya izin resmi untuk beroperasional. Lalu, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dari sekitar 3.000 daycare yang ada di Indonesia, mostly tuh mereka nggak punya izin resmi untuk beroperasional. Kok bisa ya? Dan salah satu orang tua dari korban daycare Little Aresya ini mengatakan bahwa anaknya ini sering pulang dalam keadaan lapar, lebam, dan juga ngerasa sakit. Ya kayak nggak diurusin dan juga ngalamin kekerasan. Tapi pihak daycare tuh selalu ngasih tahu kalau misalkan itu adalah hal yang biasa. Biasa dari mana coba? Ironisnya lagi, tempat daycare ini tuh terlihat sempurna banget dari luar. Kelihatan bersih, fasilitasnya lengkap, dan juga mereka komunikatif. Dan ya udah, siapa yang nggak tergoda untuk naruh anaknya di situ? Kasus ini tuh jadi tamparan keras banget buat para orang tua, bahwasanya memilih daycare itu harus benar-benar teliti dan juga harus selektif. Gak cuma dari tampilan luarnya aja, tapi harus cek sistem pengawasan, transparansi, dan bagaimana kesehariannya. Dan pertanyaan untuk kita semua, apakah masih ada daycare yang benar-benar aman untuk kita titipkan anak kita di tempat tersebut? Gimana menurut kalian?